Puji Tuhan, shalom. Shalom Gempar. Ada kabar? Arigas, amin. Semua kita diberkati oleh Tuhan, haleluya. Baik, minggu lalu kita sudah berbicara tentang sebuah kehidupan yang berbuah atau ditebang. Jadi Allah mencari buah dari kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak mencari sebuah rutinitas yang begitu saja dalam sebuah kehidupan kekristenan, tetapi Tuhan mencari hasil yang bisa didapatkannya, yaitu buah-buah kebenaran dari hidup saudara dan saya. Dia tidak ingin hanya saudara datang ke gereja begitu saja lalu pulang, lalu sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam pergaulan, dalam pembicaraan, dalam segala sesuatu, saudara. Dan kita harus berbeda, kita harus berubah, kita harus berbuah dan bertumbuh. Sehingga kita juga menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran, buah-buah Roh Kudus, buah jiwa-jiwa pekerjaan pelayanan kita. Karena saudara, pada saat saudara dan saya datang menghadap Tuhan, saudara tidak bisa mempersembahkan harta benda saudara. Saudara dan saya tidak bisa mempersembahkan kehebatan, keahlian kita dalam keduniawian kita selama hidup di duniawi, saudara, di dunia ini. Dan kita hanya bisa memberikan buah-buah bagi Dia. Itulah sebabnya kekristenan yang dicari oleh Tuhan adalah sebuah kehidupan yang berbuah bagi Dia. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, kehidupan yang berbuah bagi Tuhan, itulah yang Dia inginkan, saudara. Nah, di dalam kehidupan kekristenan untuk menghasilkan buah, maka ada proses untuk hidup yang berbuah. Nah, judul firman Tuhan hari ini saya mau bagikan adalah proses untuk hidup yang berbuah. Mari kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita baca saja bersama-sama sampai habis, saudara. Dengan hati pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Dengan semangat untuk mengalami Tuhan. Amin, saudara. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hidup sebagai murid Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang siap katakan amin. Pokok anggur yang benar, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita sekali lagi bahwa Allah menghendaki buah dalam sebuah kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak menyelamatkan saudara dan saya untuk hidup bagi diri sendiri. Saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus supaya saudara berubah dari kehidupan yang dulu menjadi kehidupan yang baru, supaya kita semuanya menjadi pribadi yang mencerminkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dalam perkataan, dalam pergaulan, dalam tingkah laku, dalam kesucian, dalam segala sesuatu kehidupan kita, mencerminkan kehidupan Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, akulah terang dunia. Dan Yesus pergi ke
rumah Bapa di sorga menyediakan tempat bagi kita dan dia berkata bagi kita, kamulah terang dunia itu. Itulah sebabnya kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang mencerminkan kehidupan Kristus, saudara. Tetapi apa yang dilakukan dalam kehidupan saudara dan saya untuk benar-benar menghasilkan buah, yaitu di dalamnya ada proses, ada pembentukan, ada sebuah perubahan demi perubahan, hari demi hari, seperti sebuah pohon yang digambarkan. Maka dari sebuah benih yang ditanam, maka dia mulai mengeluarkan tunas, hari demi hari dia bergerak, dia bertumbuh, dan dia menjadi pohon yang dewasa, dan akhirnya dia menghasilkan buah-buah. Demikian juga kehidupan kekristenan kita, saudara. Saudara dan saya mengalami sebuah proses-proses pembentukan yang dari Tuhan, dan dia ingin dalam proses itu yang dihasilkan adalah buah-buah kebenaran. Amin, saudara. Buah-buah yang dia cari. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa ada ranting yang digambarkan, saudara, dua macam ranting. Ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Kamu adalah ranting-ranting itu, kata firman Tuhan tadi, saudara. Apa yang dilakukan kepada ranting yang tidak berbuah? Ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibuang ke dalam api. Tapi ranting yang berbuah dibersihkannya, saudara, ya, supaya lebih banyak lagi berbuah. Jadi hari demi hari ternyata kehidupan kekristenan kita kehidupan yang terus diproses, dibentuk, dibersihkan hari demi hari. Kita tidak boleh sama dengan dunia, kita tidak boleh sama dengan masa lalu kita. Kita terus dibentuk oleh Tuhan dengan proses-proses karakter kehidupan yang searah dengan Kristus. Dan Dia akan membersihkan saudara dan saya. Amin, saudara. Dibersihkan, 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 dibersihkan. Tapi bagaimana kita bisa menghasilkan menjadi sebuah ranting yang berbuah-buah lebat, saudara? Maka kehidupan kita pertama-tama harus berakar di dalam Kristus, saudara. Berakar. Sudahkah saudara berakar di dalam Kristus? Kita membaca Kolose 2 ayat 7. Nanti batasi Yohanes 15, nanti kita kembali ke situ. Kolose pasal 2 ayat 7. Ada di depan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, kehidupan kita ini ibarat sebuah pohon, saudara, yang harus berakar. Benih itu harus ditanam, kita harus berakar di dalam Kristus dengan iman kepada Dia. Jadi bagaimana kita bisa berakar, saudara? Kita harus, benih itu harus mati dan tertanam. Dikuburkan, saudara. Saudara tidak bisa menanam biji mangga, ya, lalu saudara gantungkan dengan tali, lalu tergantung-gantung begitu, lalu dia akan bertumbuh dan berbuah. Tidak bisa. Saudara harus menabur benih itu, dan benih itu harus mati di dalam tanah itu. Lalu setelah dia mati, ditanam, maka dia mulai mengeluarkan tunas atau akarnya, saudara, dan dia mulai bertumbuh. Kehidupan kekristenan yang tidak mati bagi Kristus, maka dia tidak akan bisa berakar. Benih itu harus mati. Mati bagi dosa, mati bagi kenajisan, mati bagi segala sesuatu, keinginan diri sendiri, hawa nafsu dan lain sebagainya. Dia harus tertanam, dia harus mati. Kalau dia sudah mati dari segala keinginan-keinginan itu, maka dia mulai bertumbuh, saudara. Kehidupan kekristenan yang sama saja dengan orang-orang dunia, masih berbuat najis, berbuat cabul, masih senang pornografi,
Masih senang ngerokok, masa anak Tuhan ngerokok, lucu. Kalau kamu masih merokok sama saja kamu dengan orang dunia. Gak ada bedanya. Tidak ada penguasaan diri. Harus mati. Yang kedua, bagaimana kita bisa berakar percaya iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus adalah sebuah kekuatan dalam kita menghadapi sebuah proses-proses pembentukan kita, saudara. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Apakah saudara mempercayakan hidup saudara kepada Yesus? Sehingga pada saat proses-proses pembentukan terjadi, saudara dan saya tetap percaya bahwa di dalam ini semuanya ada berkat Tuhan yang berlimpah. Di balik proses ini semuanya ada buah yang akan dihasilkan. Percaya kepada Yesus akan membuat kita tahan dalam proses. Iman kepada Kristus adalah sebuah akar yang akan tertancap terus pada saat proses terjadi, maka dia akan tetap bertahan. Amin, saudara. Jadi kalau saudara dan saya mau berakar, bertumbuh dan berbuah, saudara harus pegang iman. Kalau ada orang bertanya begini, apakah percaya kepada Yesus? Percaya. Saudara percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan? Percaya. Proses terjadi, ekonomi melemah, ada sakit penyakit, ada sebuah masalah pergumulan yang dihadapi, tidak mempercayakan dirinya kepada Yesus, lari dari Tuhan. Tidak tahan dalam proses. Kenapa? Karena tidak punya iman yang kokoh. Kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah lahir baru. Yang kedua adalah percayai hidup saudara kepada Tuhan. Percayakan bahwa dia adalah Bapa yang baik. Amin, saudara. Sehingga pada saat proses terjadi, kita tetap mencintai Tuhan. Kita tetap percaya bahwa di balik semuanya ini ada buah yang akan dihasilkan dalam hidupku. Ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada proses pembentukan karakter di dalamnya. Sehingga aku semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara, hari-hari ini kita harus sungguh berakar di dalam Tuhan. Dalam sebuah proses pembentukan, saudara. Dengan iman percaya. Karena masa-masa dunia ini masa-masa sukar. Hanya imanlah yang akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya dalam menghadapi semua tantangan hidup ini. Amin, saudara. Percaya kepada Yesus, amin. Percayakan hidup juga kepada Yesus, amin. Amin, saudara. Katakan sama-sama, aku percaya kepada Yesus. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Yesus. Yang kedua, aku mempercayakan hidupku sepenuhnya kepada Yesus. Aku mempercayakan hidupku sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Jadi kalau saudara dibentuk oleh Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan. Kamu dapatkan segala sesuatu yang kau harapkan, lalu kau dapatkan itu untuk apa? Di luar Yesus semua sia-sia. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana kita mengalami sebuah kehidupan yang berbuah adalah dalam proses kita berakar terus di dalam Dia, lalu kita juga bertumbuh di dalam Kristus. Kita membaca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ada di depan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, dan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Karena itu buanglah segala kejahatan, kata firman Tuhan.
segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Munafik ini ngeri. Munafik ini dia bukan hanya menipu orang lain, tapi dia menipu dirinya sendiri. Di dalam kemunafikan ada banyak macam kejahatan di dalamnya. Ada tipu muslihat. Di depan manis, tapi di belakang ngomong-ngomongin. Di depan sayang-sayang, istriku sayang, tapi di belakang ada sayang-sayang juga. Itu munafik. Kita tidak boleh menjadi orang munafik, amin. Ya. Melakukan pekerjaan Tuhan, kerjakan ini dan itu, tapi di belakang pornografi mainannya. Kau pikir kau bisa menipu Tuhan? Tidak bisa. Hancur hati, datang ke Tuhan. Aku tidak boleh seperti ini Tuhan. Minta tolong kepada Roh Kudus. Minta didoakan, lepaskan semua. Matikan segala sesuatu yang duniawi kata Tuhan. Karena kalau tidak, semuanya menjadi sebuah kemunafikan. Dan Tuhan tidak senang kepada perkara-perkara yang demikian. Kalau kamu berbicara sayang kepada istri, benar-benar kamu sayang. Jangan dibalik itu kau bermain perempuan di belakang. Di sini tidak ada, di sana Jakarta banyak. Saya hanya mengingatkan saja. Amin. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Jadilah sama seperti bayi. Bayi itu saudara, kalau dia tidak dapatkan air susu saudara, dia akan nangis. Marah dia. Karena dia harus dapatkan itu. Jadilah seperti itu contoh. Dengan kau mengejar Kristus, mencari Kristus, maka kau akan bertumbuh. Amin saudara. Ada anak saya dulu. Saya kasih susu. Karena dia sudah tidak lagi bisa minum air susu ibunya. Maka saya beli susu. Kasih dia. Kalau sudah minum susu itu wow, luar biasa hebatnya. Sampai habis. Minum terus. Setiap 2 jam dia minum susu lagi. Setiap 2 jam dia minum susu lagi. Dia cari. Waktu itu saya kehabisan uang beli susu. Ini malam-malam saudara. Dia merengek-rengek nangis. Mama cucu, cucu, cucu. Itulah yang keluar dari mulutnya. Aduh, susu sudah habis. Saya pun bingung mau kasih apa sama dia. Tenang nak, tenang. Wah! Dia nangis terus saudara. Pokoknya dia harus dapatkan susu. Saya tidak bisa pergi beli susu karena saya tidak punya uang. Saya pernah mengalami itu saudara. Saya ambillah air aqua. Saya masukkanlah ke dotnya saudara. Lalu saya kasihkanlah sama dia. Waktu dia minum, dia kira dia minum susu. Tapi ternyata dia minum air putih. Dia berhenti sebentar. Wah, dia marah saudara. Dia lempar itu apa itu namanya? Dot itu. Lempar, wah cucu, cucu. Dia tahu mana susu, mana air putih. Saya kasih lagi saudara, dia minum 1 kali, dia lempar lagi, dia nangis lagi saudara. Saya kasih lagi saudara, dia nangis, akhirnya dia menyerah. Dan air putih pun diminum. Cucu, sambil dia minum, sambil dia nangis. Saudara,
Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kehidupan kekristenan harus sama seperti itu. Dia harus ingin dapat yang murni, dia ingin mendapatkan yang rohani. Dia kejar Tuhan hari demi hari. Tidak ada sesuatu harapan yang besar selain dari harapan kepada Kristus. Pada saat seseorang mengambil keputusan untuk mengejar Kristus lebih dari segalanya, maka disitulah mulai dia akan mengalami sebuah kekuatan, kesehatan rohani, dan dia bertumbuh sebagai pribadi yang tegar, yang kuat, yang sanggup menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, beban berat sekalipun. Tapi kehidupan kekristenan yang tidak mengejar Tuhan, tapi mengejar dunia lebih daripada Tuhan, maka semuanya akan membuat kita menjadi KO dalam pertempuran dengan dunia ini, saudara. Kekuatan kita hanya di dalam Kristus, dek. Bukan di dalam yang lain. Kalau kau mau rumah tanggamu bahagia, jawabannya Yesus. Kalau kau mau masa depanmu indah, jawabannya Yesus. Kejar dia. Kalau kau mau harmonis suami istri, jawabannya Yesus. Bukan uang. Amin, saudara. Pastikan. Bukan pria yang ganteng itu. Bukan perempuan yang cantik itu. Yang rambutnya mirip megaloman. Lalu kau akan bahagia? No, belum tentu. Belum tentu deh. Coba perhatikan itu di televisi. Apalagi yang kurang ganteng? Wow, luar biasa. Apalagi yang kurang cantik? Tapi kenapa berantakan keluarganya, rumah tangganya? Bahkan cerai, saudara. Sana selingkuh satu, sana selingkuh sana. Seperti hal yang biasa perselingkuhan dalam orang dunia itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, buanglah segala kejahatan, segala sesuatu tipu muslihat dan kemunafikan. Karena itu akan merusak kehidupan kita dan kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Buang. Kejar Tuhan. Amin, saudara. Kejar. Setiap pribadi kejar Tuhan. Bagaimana mengejarnya, saudara? Kejar dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Begitu cara mengejar. Suami istri berdoa bersama. Saudara akan bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Amin, saudara. Jadi ranting yang tidak berbuah, maka dia akan tebang, akan potong, lalu dia akan buang ke dalam api. Tadi kita sudah baca, saudara, ya kan? Tapi ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak lagi berbuah. Jadi Tuhan memproses hidup kita dengan membersihkan. Pada saat dia lihat, kamu ini nak, kamu masih cepat tersinggung. Dia potong ketersinggungan itu. Rasanya sakit dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara mengerti bahwa saudara dibentuk oleh Tuhan, lalu ada orang yang Tuhan izinkan, yang coba mau mengganggu kenyamanan hati saudara. Apakah anakku ini masih kecewa? Apakah anakku ini masih cepat tersinggung? Apakah anakku ini masih cepat marah pada saat diproses? Dia kasih proses lagi. Dia kasih proses lagi. Oh, masih seperti itu. Tapi pada saat dia mengerti bahwa dia diproses oleh Tuhan, maka pada saat proses terjadi, dia belajar sabar.
Dia belajar mengendalikan hati. Tuhan berhasil membersihkan dia karena dia respon sama proses pembentukan Tuhan. Hari demi hari saudara dan saya akan dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Diproses bagaimana pola pikirmu tentang uang. Diproses bagaimana pola pikirmu tentang hubungan suami istri. Diproses bagaimana tentang pekerjaanmu dalam kau melakukannya. Apakah ada kejujuran di situ? Semua diproses supaya lebih lagi berbuah. Amin saudara. Karena pada saat kita jumpa dengan Yesus, maka buahlah yang dicari oleh Tuhan. Berikan diri saudara terus diproses. Amin. Jangan marah sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, Dek. Janganlah. Jangan mudah terbawa oleh pergaulan-pergaulan di dunia ini. Apalagi kalau saudara dalam bisnis, maka ada proses, ada godaan-godaan yang saudara harus singkirkan. Atau ada yang di dunia politik, ada yang bilang dunia politik itu kejam. Kenapa kejam? Karena mereka tidak melakukan dengan sebuah kebenaran. Dan tujuannya bukan tujuan kebenaran. Jadi kejam. Tapi kalau saudara ada di sana, saya mau beritahu bahwa kekuatan saudara adalah hanya Yesus. Pastikan bahwa saya tidak akan terkontaminasi dengan sebuah kehidupan pergaulan dengan cara mereka. Itulah namanya berakar dalam Kristus. Amin saudara. Amin saudara. Kalau di sini mah semuanya malaikat saudara. Tapi kalau sudah sampai di luar, disitulah nyata siapa kita. Sini semua tepuk-tepuk tangan, haleluya, wajah bersinar-sinar. Tapi di luar, apakah juga seperti itu? Harus, amin saudara. Harus sama, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Ada suami takut handphonenya dipegang oleh istri. Hah? Saya dengar sebuah cerita di Jakarta. Jakarta lagi nih. Kok takut suami handphonenya diperiksa oleh istri? Dibikin PIN. Ada aplikasi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dikasih PIN. Hanya dia sendiri yang boleh. Kok ada rahasia-rahasia suami istri? Salah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jadilah contoh bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan. Karena ternyata ada banyak orang-orang katanya percaya, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Jadi contoh, jangan hidup dalam pergaulan-pergaulan yang salah, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara? Gak ada amin. Amin saudara? Bagaimana kita bisa berbuah? Yang terakhir saya mau bagikan kepada kita. Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa proses kehidupan untuk berbuah adalah sebuah proses yang terus dibersihkan hari demi hari oleh Tuhan, dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi saudara jangan marah kalau diproses Tuhan. Kan ada lagu apa itu? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau suka-suka Tuhan, ya suka-suka Tuhan dong, jangan marah, amin.
Kita nyanyi yuk sama-sama 1, 2, 3. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang di atas, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-suka Tuhan dalam hidup kita ini. Kita baca yuk, Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Bagaimana kita bisa berbuah lebat? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kunci untuk berbuah adalah tinggal. Kata tinggal melekat, menempel, menjadi satu dengan Dia. Tentu kita sudah mengerti sebuah pohon ada ranting-ranting. Bisakah ranting itu berbuah kalau dia terlepas dari pohon? Tidak bisa. Bisakah ranting itu berbuah kalau dia putus dari pohon? Putus. Hanya tinggal kulitnya saja di situ tergantung-gantung. Lambat laun dia akan kering. Dan akan dibersihkan, ditebang, dibuang, dipotong. Jadi kata tinggal di dalam aku adalah sebuah kunci untuk kita bisa bertumbuh. Apa pengertian tinggal di dalam Kristus? Catatkan baik-baik. Yang pertama adalah memelihara firman di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun hidup kita. Jadi pengertian tinggal di dalam Kristus adalah memelihara firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun, pedoman untuk langkah-langkah hidup kita. Apa kata Tuhan tentang jodoh? Dengarkan apa kata Tuhan. Pelihara firman Tuhan dalam diri saudara. Apa kata firman Tuhan tentang keuangan? Pelajari supaya kita tidak menyimpang dari situ. Apa kata Tuhan tentang mendidik anak? Apa kata Tuhan tentang menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak? Apa kata Tuhan? Sehingga dia menjadi pedoman, tuntunan hidup kita. Itulah arti dari tinggal dalam Kristus. Amin saudara. Yang kedua, apa pengertian tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus berarti memelihara kekudusan hidup dan menolak dosa. Halo Gempar, dengarkan baik-baik. Apakah saudara dan saya tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus berarti memelihara kekudusan hidup dan menolak dosa. Jangan ada dosa dalam hidup kita lagi. Amin saudara. Jangan ada dosa dalam pekerjaan kita. Kalau saudara dipercayakan duit 10 juta, selesaikan dengan sebuah kepercayaan, tanggung jawab. Jangan ada penyimpangan di dalamnya. Jangan menyembunyikan dosa dalam hubungan suami istri. Semua terbuka. Terbuka dengan keuanganmu, terbuka dengan statusmu, terbuka dengan handphonemu, terbuka apa saja. Itulah pengertian tinggal di dalam Kristus. Dia berjalan memelihara kekudusan hidup. Dia menolak dosa. Yang ketiga, apa pengertian tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus berarti dia memelihara kebiasaan persekutuan pribadi yang erat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Kristus dia memelihara kebiasaan persekutuan pribadi yang erat di dalam Kristus. Supaya dia memperoleh kekuatan dari Kristus setiap hari. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Dia harus tertanam, terkoneksi, terhubung,
melekat dengan pohon. Karena dari pohon inilah dia mendapatkan aliran-aliran air makanan untuk kehidupan ranting itu. Sehingga dia bisa berbuah. Itulah gunanya tinggal di dalam Kristus, berarti dia membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, dimanapun dia berada. Mau dinas pergi kemana, mau pergi kemana, dia terus menjaga, memelihara kebenaran hidupnya dan persekutuan erat dengan Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan di kamar hotelnya. Amin. Karena pada saat kita terhubung dengan dia, aliran makanan, sari-sari makanan, air kehidupan masuk ke dalam hidup kita. Mengalir ke ranting-ranting itu. Dan dia berbuah. Tapi bayangkan kalau ranting itu putus, jatuh, dekat dengan pohon tapi dia terputus. Tetap dia akan kering. Ada di gereja, tapi sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Kamu akan kering, dek. Yang membuat kita mengalir dan hidup adalah pada saat kita mendapatkan aliran itu. Dari mana caranya? Bagaimana caranya? Terhubung dalam doa dan firman, pujian, penyembahan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Harus terhubung dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana kita bisa berbuah bagi Dia? Beri diri dirawat. Beri diri dirawat, beri diri dipimpin. Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Catatkan, kita baca ayat terakhir ini bersama-sama. Lukas 13 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ada di depan 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. How? Bagaimana saya bisa berbuah? Beri diri dipimpin. Beri diri dirawat. Pemurid di atas saudara berjuang bagi saudara, mendoakan saudara siang dan malam, memberi makanan rohani. Firman Tuhan disampaikan setiap minggu, setiap hari, atau setiap dalam pertemuan-pertemuan. Saudara diajar melakukan, saudara dirawat. Ada masalah, saudara datang untuk bisa didoakan. Ada pergumulan, saudara konseling, saudara bisa one on one. Saudara beri diri dipimpin dan dirawat. Supaya saudara bertumbuh. Jangan melawan, dek. Kamu anak Tuhan. Jangan marah kalau ditegur. Jangan melawan kalau dinasehati. Jangan memberontak kalau saudara dikasih sebuah tugas. Ikuti, karena dia tidak pernah punya pikiran jahat sama saudara. Dia rela berpuasa, dia rela air matanya keluar. Saya tidak mengerti kalau ada anak Tuhan berani melawan pemimpinnya. Saya tidak mengerti kalau ada anak Tuhan berani bikin kelompok-kelompok lalu membicarakan pelayanan. Apa yang dihasilkan dari situ? Hanya kemerosotan. Tidak ada sebuah gairah untuk hidup bagi Tuhan lagi.
Beri diri dipimpin. Karena Yesus yang bilang, pergi, jadikan mereka murid Kristus. Ajar. Jadi kalau dia sudah tidak mau lagi diajar, tidak akan ada pertumbuhan. Jangan melawan, Dek. Amin. Tuhan lihat kita satu persatu. Tuhan koreksi kita. Kalau kamu mau bertumbuh dan berbuah, tinggal dalam Kristus. Kalau kamu mau bertumbuh dan berbuah, beri diri dirawat, dipimpin, dibimbing, dengar-dengaran. Apa arahan-arahan. Cari, kejar. Seperti Elisa mengejar Elia. Karena dia tahu ada pengurapan Tuhan di situ. Dia kejar. Dia terhubung dengan pemimpinnya. Dia terhubung dengan bapak rohaninya. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita akan menjadi sebuah kegerakan yang dahsyat. Jangan melawan, jangan bikin banyak alasan. Gak main hari-hari ini kamu banyak alasan-alasan. Sibuklah, urus anaklah, urus inilah segala macam. Atur, Tuhan sudah kasih kamu hikmat deh. Atur. Bijaksana. Atur dengan baik. Karena Tuhan kasih kita otak yang cerdas, pengertian, hikmat untuk kita bisa mengelola waktu-waktu kita. Sehingga kita bisa terus bertumbuh dan bergerak bersama-sama dalam satu kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. Amin saudara. Untuk kita bisa bergerak, bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi Tuhan. Saudara siap, amin? Amin saudara. Ya, beri diri kita untuk dipimpin. Tinggal dalam Kristus. Ambil keputusan hari ini. Bahwa mulai hari ini aku tidak akan pernah mengabaikan hubunganku dengan Tuhan. Secara pribadi. Bangun pagi, Tuhan yang dicari. Bukan handphone yang dicari. Bangun pagi persekutuan. Doa dengan suami istri kalau sudah berkeluarga. Doa secara pribadi. Dan kita akan bertumbuh. Saya ngeri soalnya dek, gini. Kalau enggak berbuah ditebang loh. Jadi kalau aku enggak berbicara tegas sama kamu, lalu kekristenanmu bermain-main di hadapan Tuhan, nanti aku yang salah. Mendingan aku berbicara tegas. Kalau kamu sudah tidak lagi mau mendengar dan bermain-main dalam kekristenan, kamu yang urusan dengan Tuhan. Aku hanya berdoa, sering air mata keluar supaya semua bertumbuh dalam Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Amin saudara. Bertumbuh, berbuah, itu yang Tuhan cari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.